Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya Sari yang akan menemani jalannya acara bincang-bincang kita hari ini. Oke, siang ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dari Perumda Air Minum Tirta Kepri. Silakan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, bukan kacang sembarang kacang. Kacang diberi di pasar Selasih. Mantap, bukan Bapak. datang sembarang datang. Waduh. Kami datang ingin berterima kasih. Wih, mantap. Belikan tangan. Kalau Kepri itu terkenal dengan pantunnya. Iya. Baik, saya perkenalkan, saya Abdul Kholik Pasdawani, Direktur PDAM Tirta Kepri, Provinsi Kepulauan Riau. Salam kenal Bapak. Untuk Bapak. Saya Zul Hendri, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, juga selaku pembina BUMD dan BLUD Kepri. Perkenalkan, saya Sakia Kirti. Saya bertindak sebagai Dewan Pengawas dari Perumda PDAM Tirta Kepri. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami hari ini di sini. Oke, hari ini kita akan ngobrol tentang pemanfaatan teknologi smart panel dalam mendukung pelayanan air minum yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Mulai dari tantangan yang dihadapi sebelumnya hingga manfaat nyata yang bisa kini Bapak atau Ibu rasakan. Mohon izin Bapak, mungkin bisa saya mulai untuk beberapa pertanyaannya. Oke, yang pertama itu sebelum adanya smart panel, tantangan apa yang paling sering dihadapi Perumda Air Minum dalam pengelolaan operasional sehari-hari Bapak? Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Baik, sebelum kami mengaplikasikan smart panel, saya ingin sekali mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih. Karena dengan pemasangan smart panel ini memberikan perubahan yang luar biasa. Karena sebelum kita menggunakan smart panel ini, listrik gitu. Listrik terutama kita boros sekali di listrik, kemudian pompa, biaya pemeliharaan, penggantian pompa itu luar biasa. Ya, kita kadang-kadang berapa bulan tuh harus mengganti pompa, memperbaiki pompa. Dan yang ketiga, tidak optimal nih dari sisi pelayanan pelayanan ke pelanggan. Jadi debit airnya kadang-kadang terganggu karena pompanya tidak bisa bekerja optimal. Nah, kemudian termasuk juga kondisi distribusi di lapangan. Jadi bukan hanya dari segi kuantitas ya, kondisi kita sering mengalami karena pompanya itu kita kerjakan secara optimal sepanjang hari, sepanjang waktu. Jadi seringkali muncul kebocoran-kebocoran akibat pipa yang pecah karena tidak adanya manajemen dan tidak ada pengaturan melalui smart panel di fasilitas produksi dan distribusi kita. Berarti sangat terbantu dengan adanya smart panel. Sangat terbantu. Oke, lanjut Bapak untuk pertanyaan kedua. Silakan. Setelah adanya smart panel ini, perubahan apa yang paling Bapak rasakan baik dari segi efisiensi biaya maupun peningkatan layanan kepada pelanggan itu sendiri Bapak? Nah, seperti yang saya sampaikan, kita akan memulai pemasangan smart panel ini dengan pola pilot project. Nah, kita letakkan pilot project itu di salah satu cabang kita, di mana di cabang tersebut pelayanannya selama sekian puluh tahun hanya 15 jam sehari. Itu selama puluhan tahun itu 15 jam itu, ya. Jadi masyarakat hanya memperoleh air bersih itu hanya 15 jam, sehingga di samping debit yang diterima masyarakat tidak memenuhi syarat, yang kedua animo masyarakat untuk menjadi pelanggan PDAM itu kecil sekali. Karena kalau hanya dapat 15 jam buat apa kan gitu ya. Nah, kita buat uji coba dulu di salah satu cabang kami, kemudian pemasangan smart panel ini. Nah, dampaknya bukan hanya yang tadinya kan hitungannya hanya hitungan efisiensi listrik saja nih tadinya, ya kan? Tapi kemudian di samping terjadinya pertama setelah 1 bulan pemasangan langsung kelihatan itu efisiensi listriknya. Tetapi yang sangat luar biasa adalah yang tadinya 15 jam bisa jadi 24 jam. Nah, sehingga sekarang debitnya, kapasitas instalasi pengelolaan air kita maksimalkan. Setelah pemasangan ini kami sudah nambah beberapa ratus pelanggan baru nih, karena yang tadinya 15 jam sekali mendapat 24 jam. Jadi manfaat yang kita dapatkan di samping efisiensi ya yang terjadi di fasilitas produksi dan distribusi kita ya untuk efisiensi listrik. Yang kedua, kita menambah pelanggan baru
yang secara langsung pasti menambah pendapatan kami. Iya. Nah, oleh karena itulah pada saat pilot project ini berhasil, kita nggak usah nunggu lama-lama lagi deh. Saya sudah sampaikan ke manajemennya bahwa udah kita langsung gunakan smart panel ini secara menyeluruh. Bukan hanya untuk cabang kita, tetapi untuk cabang utama dan cabang-cabang lain kita. Iya, betul. Dan juga bukan hanya di fasilitas produksi dan distribusi, termasuk di fasilitas booster pump kita dan sebagainya. Oke Bapak, berarti untuk distribusi airnya sudah memenuhi kebutuhan pelanggan betul Bapak ya? Berlebih Bu, makanya kami punya kesempatan ya. Jadi ini berkah yang luar biasa lah menurut saya ya. Pelanggan existing yang tadinya 15 jam jadi 24 jam, malah kami ada space kapasitas yang bisa kami gunakan untuk menambah pelanggan baru. Oke Bapak, berarti dampaknya sangat positif sekali Bapak ya untuk perusahaan. Sangat positif. Oke Bapak, Alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, mohon izin Bapak, kalau boleh tahu bagaimana pengalaman Perumda Air Minum Tirta Kepri saat bekerja sama dengan kami dalam proses penerapan smart panel itu sendiri Bapak? Ya, ini kan kita bukan baru smart panel nih. Ya, kita sudah menggunakan teknologi yang diproduksi oleh Sakasoka dan Bima Sakti ini sudah lama. Sehingga kepercayaan itu sudah sangat luar biasa. Dan pada saat muncul produk smart panel yang baru ini, ya kita langsung adopt ini. Nah, yang menariknya sekali yang pertama adalah time schedule-nya terpenuhi. Walaupun mungkin bisa diketahui kan kami di Provinsi Kepri ini. Di Kepri itu kan Kepulauan Riau. Transportasi dan distribusi barang itu agak sulit. Karena kalau untuk barang-barang besar tuh harus menggunakan kapal laut. Dan kapal laut itu ada schedule waktunya sangat strict, beda dengan di darat atau pesawat. Nah, ada periodisasi tertentu, kadang-kadang mereka tidak jalan. Nah, jadwalnya terpenuhi. Kemudian SDM-nya juga sesuai dengan apa yang disampaikan, SDM-nya juga dipenuhi. Ya. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah selama masa pemasangan, kadang-kadang kan ada kondisi yang tidak matching dengan kondisi infrastruktur existing kita. Iya, betul, Bapak. Sehingga kan tadinya sudah diperhitungkan, di lapangan timbul masalah, semuanya diselesaikan. Sekarang semua yang tadi saya sampaikan bukan hanya pilot project, seluruh wilayah pelayanan kami sudah kami pasang smart panel dan alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan dengan baik, sehingga target-target yang kami sudah diskusikan di awal, insya Allah sudah terpenuhi. Bagus sekali Bapak ya. Oke, Bapak mungkin lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, jika ada PDM lain yang ingin meningkatkan efisiensi, apakah menurut Bapak smart panel ini merupakan solusi yang baik untuk direkomendasikan ke PDM lain? Sangat-sangat direkomendasikan. Jadi kalau tidak percaya nanti dengan presentasi, tidak percaya dengan brosur segala macam, kami mengundang Bapak Ibu dari PDM lain, silakan berkunjung ke PDM kami untuk melihat secara langsung apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami pasang, dan apa hasil yang sudah kami dapatkan dengan pemasangan smart panel ini. Iya, terima kasih sekali Bapak. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ini spesial untuk Ibu Pengawas dan Bapak Pembina. Apa harapan Ibu dan Bapak kepada PDM Tirta Kepri agar semakin lebih maju ke depannya? Baik, terima kasih Mbak. Harapan kami dengan sudah berskedulnya beberapa tahapan pengembangan atau pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan PDAM di Tanjung Pinang, di Bintan. Kami berharap kerjasama berikutnya itu yang sekarang ini sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap penambahan pelanggan. Akhirnya istilahnya ketok tular kepada masyarakat, males lah nambah menjadi sebagai pelanggan PDAM. Enggak kok, sekarang sudah diharapkan seperti sekarang sudah bisa 24 jam. Kemudian juga sesuai dengan target kinerja penilaian kepada PDAM, bahwa tingkat kebocoran juga sesuai dengan minimal tingkat kebocorannya juga, sehingga bisa semakin dikurangi, sehingga meningkatkan distribusi air kepada pelanggan dan pelayanan yang lain, termasuk juga istilahnya nanti ke depan ada beberapa kerjasama lagi bisa kita jalin, sehingga PDAM yang walaupun sudah umurnya sudah cukup
dewasa sudah sejak tahun 70-an dan di bawah kepemimpinan Pak Direktur Holding ini akan banyak inovasi-inovasi, kemajuan-kemajuan dan peningkatan-peningkatan pelayanannya sehingga bisa menjadi studi tiru atau benchmarking bagi beberapa PDAM-PDAM di daerah-daerah lain yang ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Bapak Pembina. Silakan Ya. Bapak. Terima kasih sebelumnya. Kami dari Pembina BUMD, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur dan selaku Pembina sudah mendesak untuk meningkatkan kinerja dari PDAM Tirta Kepri ini, yang mana selama ini masih yang namanya kebutuhan itu selalu meningkat, sementara pelayanan itu tidak sebanding dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kepri berusaha untuk meningkat agar PDAM Tirta Kepri ini untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, kemudian mendapat tempat atau mitra yang sangat, menurut kami hasil dari diskusi tadi dengan manajemen Bima Sakti dan PT Soka ya, itu sangat luar biasa menurut kami. Dari banyak kita mencari mitra, ternyata tadi setelah diskusi luar biasa untuk agar PT Tirta Kepri ini terus melanjutkan kerjasamanya dengan PT Bima Sakti dan PT Soka ya. PT Saka Soka. Saka Soka, dan menurut kami sangat baik, dan apa yang dipaparkan tadi sudah kayaknya melebihi ekspektasi kami dari awal. Ternyata ini sudah dilakukan kerjasama sekian lama, dan kami baru hadir mendengar, menyaksikan tadi. Kami sangat mendukung dan terus mendorong agar PT Tirta ini bekerja sama, lanjutkan kerjasamanya agar kinerja pelayanan PT Tirta kepada masyarakat yang menurut kami mungkin selama ini 85% baru terpenuhi dengan kerjasama ini, dan tadi sudah ditandatangan kerjasama ini sebagai bukti komitmen dari PT Tirta ini dengan Bima Sakti akan mendapat hasil yang diinginkan. Mungkin itu, terima kasih kepada pimpinan manajemen Bima Sakti yang telah memandu dan mengarahkan dan bermitra dengan PT Tirta ini menjadi ke depan lebih baik, dan kami menjadi best practice atau benchmarknya untuk bagi teman-teman yang lain untuk bekerja sama dengan Bima Sakti. Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri, cukup ke Bali dengan Bima Sakti. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu. Oke, sebelum saya tutup untuk sesi sharing hari ini, saya ingin bertanya ke Bapak Halik, apa harapannya untuk kedepannya untuk PT Saka Soka dalam pengembangan teknologi smart panel itu sendiri, Bapak? Terus berimprovisasi, terus berkembang, dan teruslah tetap semangat untuk membantu PDM yang notabene juga membantu masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan dasar bidang air minum. Semangat terus. Terima kasih Bapak, mungkin saya tutup untuk sharing session hari ini. Terima kasih banyak atas cerita dan insight yang sudah dibagikan hari ini. Semoga pengalaman dari Tirta Kepri dalam memanfaatkan teknologi smart panel menjadi inspirasi bagi kita semua dalam pelayanan air minum itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat.